Selamat siang, Mbak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah. Mbak mau duduk di sebelah sini atau duduk di sebelah sana? Sepertinya di sebelah sini saja ya Bu. Soalnya kalau sebelah sana nanti saya terlalu nyaman nanti. Bisa aja ya Mbaknya ini. Di sini merupakan salah satu tempat favorit saya, Mbak. Jadi di sini tuh saya desain senyaman mungkin. Oh iya, Mbaknya kemarin telepon ke kantor saya ya? Iya Bu, kemarin sore ibunya nggak ada di kantor. Yang ngangkat itu Mbak Nurul, asisten Ibu. Oh iya, maaf ya Mbak. Kebetulan kemarin sore saya ada janji di rumah sakit. Tidak apa-apa. Saya tahu ibunya sibuk. Terima kasih sudah menyempatkan membalas WhatsApp saya. Ya, sama-sama ya Mbak. Biasanya emang saya meminta Mbak Nurul menanyakan nomor telepon klien yang menghubungi saya. Apabila saya tidak ada di kantor, sehingga saya bisa langsung mengkonfirmasi Mbaknya melalui WA atau telepon seperti itu. Ya Bu, ini tadi saya habis nganterin si kecil sekolah. Langsung saya ke sini, nanti saya jemput lagi sekitar jam 2-an. Oh gitu, sudah lama sekali ya saya tidak bertemu si kecil langit. Sudah umur berapa ya Bu sekarang? Sekarang udah umur 5 tahun. Tahu? Sudah besar ya rupanya. Pasti tambah ganteng. Dulu pas kecilnya juga mungkin. Iya Bu, tapi baju banget. Pokoknya ikut saya terus. Saya senang, dia minta ikut. Saya arisan, dia minta ikut. Gak mau kalau saya tinggal di rumah sebentar sama bibinya. Oh lucu ya. Sepertinya dia ingin selalu dekat sama ibunya. Iya Bu. Maaf ya Mbak, kalau boleh saya tahu saat ini Mbaknya umur berapa ya? Bulan ini tepat 23 tahun sih. Oh 23 tahun ya. Saat ini tinggal di mana ya Mbak? Saya tinggal di Purwokerto dengan anak saya dan suami baru saya. Kebetulan rumah orang tua saya dekat makan di Baiklah Mbak. Saat ini kita mempunyai waktu kurang lebih 15 menit untuk berbincang. Tugas saya di sini sebagai konselor yaitu mendengar, memahami dan membantu Mbaknya menetapkan suatu keputusan. Di sini tugas saya bukan semata-mata memberi nasihat atau saran, namun Anda lah yang berperan penting di sini. Di sini juga konselnya bersifat rahasia. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? untuk sementara ini belum sih Bu. Baiklah, jadi apa yang akan kita bicarakan pada siang ini? Ada beberapa hal yang saya bicarakan. Tapi saya bingung Coba ceritakan dulu tentang keluarga atau tentang kalian saat ini. saya ada masalah serius dengan saya. Dia itu sering menghubungi mantan pacarnya. Bahkan dulu pernah sesekali menemuinya. Menghubungi pacar. Iya Bu, mantan pacar terakhirnya. Rumahnya dari orang tua suami saya relatif berdekatan. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana awal mulanya mereka tuh bisa dekat? Seminggu yang lalu suami saya tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya di puskesmas. Menghubungi mantan pacar? Iya Bu, mantan pacar terakhirnya. Rumahnya dan rumah orang tua suami saya relatif berdekatan. Oh, begitu. Lalu bagaimana awal mulanya mereka tuh bisa dekat kembali? Seminggu yang lalu ya, suami saya itu tidak sengaja bertemu dengan mantan pacarnya di puskesmas dekat rumah orang tua suami saya. Dan suami saya cerita kalau dia bisa ketemu dengan mantan pacarnya.
Jadi mereka bertemu kembali. Bagaimana respon Mbak pada saat itu? Ya jelas cemburu dong. Cemburu banget. Sekarang suami saya banyak dan saya bukan pacarnya. Membandingkan seperti apa contohnya? Dibilang itu mantan pacarnya sekarang lebih cantik lah. Penampilannya pun semakin elegan. Suami saya bilang saya terlalu cuek dengan penampilan saya, dan saya itu suka yang apa adanya. Baik ya Mbak. Saya mengerti perasaan Mbaknya. Lalu bagaimana dengan suami Mbak saat ini? Dan dulu itu sangat cuek. Ya sekarang dia tuh nggak lagi perhatian pada saya. Saya telah menikah dengan dia. Sekarang sikapnya berubah. Baik, dengan kata lain berarti sikap suami Mbak itu berubah setelah bertemu kembali dengan mantan kekasihnya. Apakah begitu? Betul bu, saya sangat sedih. Saya kesel banget. Ya, saya bisa paham. Sama menikah dengan saya di saya ikut pulang ke rumah saya. Namun beberapa minggu ini dia Ya, saya mengerti perasaan Mbaknya. Nampaknya Mbak kecewa, cukup berat jika mengalami permasalahan dengan Mbak. Namun bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Maaf, apakah Mbak itu mengenal mantan pacar suami? tentu saja saya mau tahu. Dan saya dulu pernah bertemu satu kali saat ia pulang dari Jogja, dan suami saya mengajaknya menemui saya. Mengajak menurutnya bisa Mbak ceritakan lebih lanjut. Saat itu kami belum menikah, dan saat itu kan suami saya masih berpacaran dengan mantan pacarnya itu. Saya yang merebutnya, dan hari itu terjadi pertengkaran di antara kami bertiga, hingga akhirnya mereka putus. Oh begitu. Lalu bagaimana perasaan Mbak saat itu? Saya bangga dong, mereka bisa berantem, putus malah, sehingga sebenarnya saya Lalu apa yang selanjutnya terjadi? pada saat itu mantan pacarnya menjauh, mereka pun lost kontak. Saya dan suami saya berpacaran 1 tahun, dan 3 bulan lalu kami menikah. Oh, akhir bulan Maret itu ya? Kalau tidak salah, saat itu saya masih di Bali. Mbak Nur yang telepon saya, ia mengatakan ada undangan untuk saya. Maaf ya Mbak, saat itu saya di seminar di Bali. Tidak apa-apa bu, saya telah menerima sedikit bunga ini dari ibu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya meminta Mbak Nur mengirim sesuatu untuk Mbaknya. Semoga Mbak menyukainya ya. Tentu saja, saya meletakkan bunganya di ruang tamu. Cantik sekali. Ibu suka dengan artistik ya, cantik itu. Hanya ingin menciptakan suasana yang lebih nyaman sih Mbak, agar rileks. Apakah Mbak sudah lebih tenang saat ini? Ya begitu saja. Tak semua seperti Romantika. Kata suami saya itu kasarnya. Suami saya tahu menghargainya. Kalau mengatakan pacar suami Mbak, lalu apa yang terjadi? Iya, saat itu di puskesmas. Itu suami saya minta nomor HP mantan pacarnya, dan keduanya lebih dekat sejak itu. Bahkan 2 bulan setelah kami menikah, suami saya mengirimkan WhatsApp kalau dia sekali. Saya masih saya yakin Mbak itu bisa kuat dan bisa menghadapi semua. Ibu saya yakin itu. Saya yakin saya bisa menghadapinya, tapi saya bingung bagaimana caranya. Oh,
Menurut Mbaknya bagaimana tingkat kedekatan mereka? Masih belum dekat sekali. Masih sebatas ini ya, WhatsApp. Mereka belum sempat bertemu lagi, mengingat mantan pacarnya ini tuh masih sibuk kegiatan di luar kota. Namun suami saya ingin mengunjungi rumahnya yang ada di Malang. Baik. Dengan kata lain mereka masih bertemu lagi? Masih belum tapi saya tidak mau hal tersebut terjadi. Saya tidak rela. Iya, Mbak. Saya mengerti perasaan Mbaknya sekarang. Menurut saya hal tersebut masih belum terlalu rumit untuk diselesaikan. Saya yakin Mbaknya tuh bisa. Baiklah. Sekarang Mbaknya relax dulu sambil saya putar musik instrumen secara lirik ya, agar Mbaknya bisa lebih relax. Lalu bagaimana dengan sikap suami Mbak terhadap anak Mbak sekarang? Sejak awal sebelum menikah ya, suami saya kurang begitu akrab dengan langit. Dia anak saya dengan suami saya bersama. Gitu ya. Mungkin suami Anda butuh waktu, namun saya yakin suatu saat suami Mbak akan bisa menerima langit seutuhnya. Gitu. Lalu bagaimana ya orang mendekatkan wanita dengan ayah? Menurut Mbaknya gimana? Kalau menurut saya akan lebih banyak mereka bersama dan intensitas kebenaran. Betul sekali Mbak. Hari tersebut merupakan suatu cara menunjukkan rasa kasih sayang karena kedekatan berkaitan dengan konsep diri sang anak. Iya Bu, saya akan coba. Tapi sepertinya sulit kalau situasinya masih seperti ini. Saat ini suami saya cukup bekerja, apalagi dengan anak-anak. Baik Mbak, saya mencoba menyimpulkan ya. Anda mengalami suatu konflik dengan suami sejak suami Anda bertemu kembali dengan mantan pacarnya, sehingga sikapnya agak acuh terhadap Mbak dan namun kedekatan mereka masih belum terlalu dalam, begitukah Mbak? Ada yang ingin Mbak tambahkan? Iya Bu, betul. Apa yang Ibu simpulkan sudah mewakili apa yang saya rasakan. Sudah mewakili ya. Baiklah. Lalu bagaimana dengan masalah finansial atau masalah dengan sahabat yang sedikit Ibu singgung di awal pembicaraan ini? Oh ya Bu, saya punya masalah finansial. Gaji saya pun pas-pasan. Saya sama kebutuhan anak, gaji kalau gaji menjadi teknisi pesawat. Teknisi pesawat ya. Jadi dengan kata lain, banyak pernah bekerja di suatu penerbangan ya. Sudah lama banyak bekerja di sana. Cukup lama Bu. Saya bekerja di BFF sebagai teknisi. Saya terpaksa resign karena ada. Baik, berhubung waktu kita terbatas hanya 15 menit untuk berbincang, saat ini mari kita menetapkan prioritas problem di antara kedua problem yang Mbak alami tadi. Mana yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu? Saya ingin masalah dengan suami saya selesai. Oke, baiklah. Kita sebut saja hal tersebut sebagai perencanaan kita pada pertemuan ini ya. Oke. Ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya lakukan. Pada poin pertama, banyak ingin mempercantik wajah dan merubah penampilan Mbak. Bisa Mbak jelaskan lebih lanjut? Bisa Ibu, saya ingin mempercantik diri agar suami saya tertarik kembali kepada saya, dan saya juga ingin merubah penampilan saya agar lebih modis. Mempercantik diri ya. Apa yang ingin Mbak lakukan untuk hal tersebut? Saya ingin ke dokter kulit untuk melakukan perawatan
ke dokter kulit dan pastinya butuh biaya banyak. Sedangkan selama ini saya pun harus berhemat karena uang saya pas-pasan. Iya, Mbak. Mungkin dengan perawatan menggunakan produk tradisional dan alami akan memberikan hasil yang tidak kalah bagus dengan perawatan seperti itu. Benar sekali. Dulu saya juga sering menggunakan bahan alami seperti kuah, dan lain-lain sebagai produk perawatan kulit. Iya, Mbak. Bukan produk kosmetik, bahasanya menggunakan bahan alami. Oh iya juga ya, saya sedikit cantik tapi tidak menggunakan uang yang relatif banyak. Jadi kita sudah menemukan solusi ya bagi kecantikan Mbaknya dan kulit Mbak. Lalu pada poin kedua, Mbak ingin melakukan pendekatan lebih dalam pada keluarga suami Mbak. Bisa menjelaskan lebih lanjut? Saya masih belum seberapa dekat dengan keluarga suami saya. Saya tipe orang yang kurang terbuka, cenderung keras dan egois. Ya. Saya tidak bisa sesuka mantan pacarnya itu yang bisa sangat akrab dengan keluarga suami saya. Apakah Mbak setuju dengan pernyataan saya bahwa kebersamaan itu membawa kedamaian? Setuju, saya setuju. Saya ingin, tapi saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya yakin Mbak pasti bisa. Saya takut image mantan pacarnya itu masih bawa pada keluarganya. Suami saya sehingga tuh saya ragu buat mendekat. Takut ya, saya takut dibanding-bandingkan. Jika Mbaknya enggan untuk dekat dengan keluarga suami Mbak dan Mbak cenderung menghindar, apakah hal tersebut lebih baik dari apa yang dilakukan mantan suami Mbak? Tidak, Kalau begitu, saya harus mengusahakan yang lebih baik dan saya harus bisa dekat dengan keluarga suami saya melebihi mantan pacarnya. bagus Mbak. Hal itu yang saya inginkan dan yang saya ingin dengar dari Mbak. Lebih semangat. Kedekatan itu akan membawa kedamaian bagi Mbak dan keluarganya. Baik, benar. Saya Baik Mbak. Hal itu yang ingin saya dengar dari Mbak. Lebih bersemangat. Kedekatan akan membawa kedamaian bagi Mbak dan keluarga Mbak. iya betul. Terima kasih ya. Baiklah, dari prioritas problem yang telah kita bahas, kita telah mempunyai beberapa perencanaan-perencanaan. Di antaranya, Anda ingin cantik wajah dan kulit dengan melakukan perawatan tradisional dan alami. Serta melakukan pendekatan yang lebih mendalam kepada keluarga besar suami Mbak. Benar, Bu. Bagus. Nampaknya Mbak sudah terlihat bahagia dan terlihat semangat ya. Iya, buku saya jauh bahagia telah menemukan perencanaan-perencanaan yang membuat saya lebih berkualitas. Suami kembali sayang dan keluarga kecilnya akan bahagia kembali. Oke, baiklah. Waktu kita untuk berbincang telah habis. Kita dapat mengakhiri sesi ini. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Dan berakhirnya sesi konseling ini tidak berarti mengakhiri hubungan kita sebagai konselor dan klien. Jika lain hari ada sesuatu yang ingin dibicarakan, bisa menghubungi saya kembali untuk membuat janji bertemu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat ya Mbak. Senang saya berbicara dengan Mbaknya. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama Mbak. Senang.